Semoga warna yang aku dapat bagus. Biru, pas banget. Ini kan warna keberuntungan aku. Ma, aku berangkat ke sekolah dulu ya. Kekuatanmu apa? Belum muncul, mah. Kenapa? Pokoknya kamu nggak boleh pakai kekuatanmu ke mama ya. Yeay, kekuatanku muncul. Coba ke siapa ya? Lala, apa rahasia tergelapmu? Gue sengaja racunin anjing gue karena dia berisik gonggong mulu semalam. Jadi kamu cuma pura-pura nangis pas anjing kamu mati tadi? Ren, tolong bagiin kertas ulangan ini ya. Pak, apa rahasia tergelap Bapak? Saya pernah kasih nilai 100 ke murid karena mamanya cantik. Mamaku juga cantik loh, Pak. Bapak mau lihat gak fotonya? Kak, itu baju kakak yang adik pinjem udah adik balikin ya di lemari. Dek, apa rahasia tergelap kamu? Aku pernah bantu mama buang mayat. Mayat siapa? Keceplosan, aku pergi dulu deh kak. Dek, besok mama mau pergi arisan sama teman-teman. Besok kan 1 tahun papa meninggal, Ma. Oh iya, mama lupa. Apa rahasia tergelap mama? Taruh racun mematikan di kopi papamu. Seumur hidup cuma bisa makan daging atau sayur. Aku kan gak suka sayur. Nak, kamu pilih makan sayur kan seumur hidup? Enggak, Ma. Aku pilih daging. Dasar anak bodoh, daging itu nggak sehat. Udahlah Ma, jangan dipaksa. Ren kan memang gak suka makan sayur dari kecil. Guys, mau ke kantin bareng gak? Kantin sekolah kan udah ditutup, Ren. Kok bisa? Iya, Bu, kantin ketahuan jualan daging. Kan kata pemerintah semua orang wajib makan sayur, nggak boleh ada yang makan daging. Oh, jadi udah nggak ada orang yang boleh jualan daging? Iya, emang lo nggak tahu semua orang kan wajib pilih sayur. Jangan bilang lo pilih daging ya. Enggak kok. Aduh, lapar banget. Gak bisa nemu penjual daging lagi. Saya penjual daging satu-satunya di kota ini. Kamu mau beli 1 kilonya 1 juta? Mahal Ya banget. sudah, kalau nggak mau beli, paling kamu mati kelaparan. Saya mau beli, tapi boleh kan dicicil bayarnya? Boleh, ini dagingnya. Akhirnya udah kenyang makan daging. Jangan tangkap Diam saya. kamu. Oh, itu kan penjual daging yang tadi. Ren, lo kenal penjual daging itu? Dia ditangkap polisi karena menjual daging manusia. Ren, kok sisa umur lo banyak banget sih? Iya dong, aku kan selalu bahagia. Aduh, sisa umur gue tinggal 7 hari lagi, gimana ya? Makanya kamu jangan sedih, harus bahagia. Ren, kok lo bisa bahagia terus sih? Iya, mungkin aku beruntung. Ayahmu telepon nih. Iya, Bu. Halo, Ayah. Mamamu kecelakaan parah. Sekarang dia di rumah sakit bakti. Aku kesana sekarang. Dokter, mama saya bakal baik-baik aja kan? Maaf, kemungkinan besar mamamu tidak bisa selamat. Lukanya sangat parah, terkena saraf otak. Aku nggak mau kehilangan mama. Ren, sisa umur lo jadi kritis. Lo nggak boleh sedih lagi ya. Mana bisa aku nggak sedih sedangkan mamaku kritis. Emangnya lo mau mati bareng mama lo? Lebih baik begitu kan daripada aku kehilangan mama. Mama, please bangun, jangan tinggalin aku. Anakku. Mama, dokter, mamaku sadar. Ini keajaiban, mamamu sudah melewati masa kritisnya. Wah, umur aku masih panjang. Umur lo bakal nambah setiap lo berbuat baik. Kalau berbuat jahat gimana? Ya, bakal berkurang umur lo. Ma, mau aku bantuin masak gak? Enggak, jangan ganggu mama. Mama nggak suka lihat mukamu. Sana pergi. Papa mau jalan-jalan ke mall gak? Ogah, males banget ke mall sama kamu. Mending sama adik. Adik, ayo kita ke mall berdua. Adikku tersayang mau makan malam bareng gak? Gak mau, gue tuh malu punya kakak jelek kayak lo. Bahkan monyet di taman safari aja lebih cakep daripada lo. Buat apa aku hidup, semua orang gak suka sama aku. Mending aku berbuat jahat aja. Dek, kamu jatuh dari sepeda ya? Bagus deh jadi luka. Apaan sih lo, bukan yang ngobatin gue? Mama, anak kesayangan mama jatuh tuh dari sepeda. Seru banget ya. Matamu seru, kasihan banget adik, anak kesayangan mama. Harusnya kamu aja yang jatuh, Ren. Kasian banget adik, anakku tercinta, kakinya lecet. Baru lecet dikit doang, lebay deh. Diam kamu Ren, lebih baik kamu hilang dari dunia, tahu nggak? Emang bentar lagi bakal hilang kok. Maafin aku, sebenarnya aku sayang sama kalian. Selamat tinggal. Sisa umur aku tinggal 24 jam. Dek, lihat deh, kakak bisa sulap uang 10.000 ini jadi 100.000 loh. Langsung aja kita gulung ya. Kakak ngapain sih? Tuh, Dek. Uangnya berubah jadi 100.000. Terus gue harus bilang wow gitu, nggak lucu lo. Papa lagi sibuk nggak? Aku pengen ngobrol banyak sama papa. Bisa nggak sih jangan ganggu? Tuh kan papa jadi salah transfer uang ke orang. Maafin aku, Pa. Dasar bodoh. Ma, aku pengen cobain masakan mama sekali aja seumur hidup. Masak aja sendiri. Mama tuh gak suka sama kamu. Mama pengennya punya anak pertama cowok, bukan cewek. Jadi mama nyesel lahirin aku. Iyalah, apalagi kamu beban keluarga. Tiap hari cuma ngabisin beras aja di rumah. Ren, kamu mau kemana malam-malam gini? Aku mau naik gunung, sisa umurku tinggal 1 jam. Aku gak mau meninggoy di rumah dan nyusahin keluargaku. Ren, sebenarnya aku cinta banget sama kamu. Aku rela mati buat kamu. Reza,
Sisa umur aku tinggal 1 hari. Pa, tolongin aku bagi sisa umur sedikit dong. Enak aja, sisa umur papa aja tinggal 60 tahun. Kamu janji jangan sampai bertemu mamamu ya. Kalau ketemu dia, kamu kabur aja. Kenapa sih sejak papa dan mama berpisah, papa ngelarang aku ketemu mama? Mamamu itu orang jahat, dia bakal nyakitin kamu. Sisa umur gue masih 60 tahun. Gue juga masih 70 tahun, sisa umur lo berapa, Ren? 20 jam. Ren, tadi gue lihat papa lo punya pacar baru loh, seumuran kita lagi. Masa sih? Nak, kamu harus ikut mama. Ma, kata papa, mama selingkuh dan tinggalin papa. Mama jahat. Papamu bohong, nak. Dia fitnah mama biar kamu benci sama mama. Papamu mau membunuh kamu dan menikah lagi sama cewek barunya. Dia licik dan jahat, Ren. Sisa umurku tinggal 5 menit, Ma. Itu karena papa menaruh racun di makananmu selama ini. Apa? Papa tega banget. Papa sengaja melarang kamu bertemu mama karena dia tahu mama pasti akan memberikan semua sisa umur mama untuk kamu. Ma, jangan tinggalin aku. Pilih suara hati atau suara gigi? Buat apa denger suara gigi? Ren, temenin aku ngobrol dong ke kafe. Sorry lah, aku buru-buru, udah telat banget. Ren, temani Lala sekarang. Kamu tidak bisa bertemu dia lagi nanti. Ren, please, aku pengen banget ngobrol sama kamu. Lah, aku jalan dulu ya. Nanti pas pulang aku temenin kamu. Kamu tunggu dulu ya. Bye, Ren. Lala, aku pulang. Ada yang lihat Lala nggak? Tadi aku suruh Lala nunggu di sini. Ren, Lala tiba-tiba kena serangan jantung dan meninggal. Apa? Aku nyesel nggak dengerin suara hatiku tadi. Ren, lihatlah di depan supermarket itu ada seorang pengemis. Berikanlah dia uang 100.000. Suara hatiku kenapa random banget sih? Tapi aku nggak mau nyesel lagi karena nggak dengerin suara hati. Permisi, ini ada sedikit rejeki buat kamu. Terima kasih banyak. Saya memang lagi membutuhkan uang untuk membeli obat untuk ibu saya yang sakit. Aku jadi senang karena nggak mengabaikan suara hatiku. Selalu ikuti aku ya. Kenapa nggak dua-duanya aja? Ren, kali ini kamu cuma bisa pilih satu. Masuk surga aja deh. Ih, itu kan si miskin. Iya, bodoh banget dia nggak pilih jadi kaya. Sekarang aku nggak punya teman. Siapa juga yang mau temenan sama orang miskin? Kita semua itu kaya dan hidup kita enak. Cie, kasihan yang cuma makan Indomie, nggak punya uang ya. Aku seneng kok bisa makan Indomie. Sinta, aku boleh pinjem buku mat nggak buat difotokopi? Enak aja, makanya jangan miskin. Beli buku aja nggak mampu. Ren, gue ngelihat bapak lo jualan telur gulung di pinggir jalan, pakai baju bolong-bolong lagi. Emang dia tuh dari dulu keluarganya miskin, memalukan banget, iu. Kalian jahat. Ren, papa mau kasih kamu uang 2 miliar. Hah? Uang dari mana, Pak? Sebanyak itu? Papa pilih jadi kaya, nak, biar kita nggak dihina orang-orang lagi. Tapi kan, Pak, pilihannya cuma 2. Papa harusnya nggak pilih jadi kaya. Udahlah, nak. Aku nggak bisa ketemu Papa lagi nanti. Bikin 3 orang tersenyum. Orang pertama Papa. Pak, aku nemu cewek cantik loh. Mau lihat gak? Mana, Ren? Ih, aku kasih tahu Mama ya. Canda, mamamu kan cewek paling cantik buat papa. Hana, dia kan cewek paling susah senyum di kelas. Hai Hana, aku pengen temenan sama kamu, boleh kan? Enggak, gue nggak mau. Kenapa? Semua orang sama aja jahat. Hana, aku beliin kamu kado nih. Kamu ulang tahun kan hari ini? Ini seru banget tuh. Makasih Ren kadonya. Lo orang pertama yang inget hari ulang tahun gue. Hah, Vina siapa ini? Jangan-jangan temen SD aku. Hai Diko, akhirnya kita ketemu lagi. Ya ampun, udah 15 tahun Ren kita nggak ketemu. Kamu tahu nggak Vina temen SD kita sekarang di mana? Emang lo nggak tahu beritanya Ren? Vina kan udah meninggal 5 tahun yang lalu. Jadi gimana caranya bikin dia senyum? Hai Ren. Hah, setan! Uang 500 juta atau melihat cara meninggal orang? Mending tahu cara meninggal orang kan? Ntar hidup lo jadi nggak tenang kebayang-bayang cara meninggal orang mulu. Ren, liatin cara meninggal papa dong, soalnya papa takut mati. Oke, Pak. Cara meninggal Papa dimakan buaya. Astaga, kalau gitu papa nggak mau mancing ikan lagi. Tapi kan pekerjaan Papa nelayan. Kamu mau papa mati? Ya enggak sih, Pak. Ren, gue sama keluarga gue mau liburan ke Gunung Berapi. Lo mau ikut gak? Aduh, mending jangan deh, soalnya gunung itu bakal meletus. Ren, kok lo ngomong gitu sih? Orang gue mau pergi, dasar anak kunyuk. Tapi aku bisa melihat cara meninggal kamu. Gue nggak percaya tahayul. Pokoknya gue nggak bakal percaya sampai gue lihat langsung. Ren, lo tahu nggak Lala sekeluarga meninggal karena gunung berapi meletus. Astaga, andai aja Lala dengerin aku tadi. Lo bisa lihat cara meninggal orang. Iya, aku bisa tahu. Jangan deket-deket gue mulai sekarang dan jangan pernah mencoba untuk ramal gue. Kenapa? Ayah, aku ingin sekali makan makanan enak. Hanya mencium wanginya saja juga nggak apa-apa. Maaf nak, kita hanya bisa makan nasi dan tulang ikan. Ayah miskin dan tidak punya uang. Ayah, lihat di rumah orang kaya di seberang sana. Mereka pasti selalu makan makanan enak. Iya, pastilah mereka kan orang kaya.
Ayah, ayo kita makan. Nak, kita akan makan di pinggir rumah orang kaya itu agar kita bisa mencium wangi masakannya. Wah, asik. Akhirnya bisa makan nasi sambil mencium wangi ayam goreng. Iya, sepertinya orang kaya itu menggoreng ayam, wanginya enak sekali. Bahagia sekali bisa makan nasi bekas sambil membayangkan makan ayam goreng. Orang kaya akhirnya tahu ada yang mencium wangi makanannya dan dia memanggil orang miskin ke rumahnya. Pak, kenapa Anda memanggil kami kemari? Dasar orang miskin tidak tahu diri. Kalian mencium wangi makanan saya, jadi kalian harus membayarnya sekarang. Tapi Pak, kami hanya menciumnya. Saya tidak punya uang untuk membayarnya. Saya akan menuntut kalian dan membawa kalian ke pengadilan. Jangan, Pak. Ayah, bagaimana ini? Yang mulia, saya ingin menuntut mereka sebesar 50 juta karena mereka telah mencium makanan saya. Yang mulia, kami hanya mencium wanginya dari luar jalanan. Iya, Yang mulia, maafkan kami. Kalian harus membayar ganti ruginya kepada orang kaya ini. Berita terdengar sampai ke kerajaan dan raja memanggil si orang kaya dan si orang miskin. Hai orang kaya, saya dengar kamu menuntut si orang miskin ini ya? Iya Raja, dia mencium makanan saya dan dia harus membayarnya. Raja, tolong kami. Wahai orang miskin, apakah kamu memiliki uang untuk membayarnya? Kami miskin dan tidak punya uang, Raja. Setiap hari kami hanya makan nasi bekas yang kami temukan dari tempat sampah. Kalau gitu, biar saya yang membayarkannya. Hei orang kaya, berapa biaya ganti ruginya? 200 juta Raja. Apa? Kok 200 juta? Bukannya tadi Bapak bilang 50 juta pas di pengadilan? Ya itu kan tadi, sekarang saya sudah berubah pikiran. Dasar orang kaya serakah, saya akan memberikan dia pelajaran. Prajurit, cepat ambilkan uang cash sebanyak 200 juta. Nah, orang kaya, silahkan kamu hitung ya uang itu. Wah, terima kasih Raja. Oke, kalau sudah, kembalikan uangnya. Prajurit, ambil kembali ya uangnya. Raja, kok diambil lagi sih? Raja tidak jadi membayarkannya. Kan kamu sudah melihat dan memegang uangnya. Sama seperti orang miskin itu yang mencium wangi makananmu tapi mereka tidak memakannya. Apa saya salah? Tidak Raja. Terima kasih Raja sudah membela kami. Iya Raja, terima kasih banyak. Ini menjadi pelajaran untuk kalian. Kalian harusnya bekerja keras agar bisa makan enak, bukan